Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri Kurniasari dengan NPM 2423094 dari kelas 4 MPCKR Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan proyek individu saya yang berjudul Analisis Kasus Dugaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik pada Atlet Panjat Tebing Indonesia. Analisis kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik pada atlet panjat tebing Indonesia. Latar belakang. Olahraga merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai sarana pembinaan prestasi, kesehatan, dan pembentukan karakter. Namun, di balik berbagai prestasi yang diraih atlet Indonesia, terdapat persoalan sosial yang sering tidak terlihat oleh masyarakat. Salah satunya adalah dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dialami atlet panjat tebing selama menjalani proses pembinaan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pelatih dan atlet sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kasus tersebut dijelaskan dengan teori sosiologi olahraga? 2. Apa dampak sosial yang ditimbulkan terhadap atlet dan olahraga Indonesia? 3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus tersebut? Tujuan penelitian. Tujuan utama analisis ini adalah memahami fenomena kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam lingkungan olahraga, mengidentifikasi dampak terhadap atlet dan organisasi olahraga, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pembinaan olahraga di Indonesia. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi olahraga sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organisasi olahraga dalam menyusun kebijakan perlindungan atlet. Deskripsi fenomena. 1. Atlet melaporkan adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelatih. 2. Atlet perempuan melaporkan adanya sentuhan tidak pantas dan pelecehan verbal terhadap atlet muda. 3. Kasus ini berlangsung cukup lama sebelum terungkap. 4. Respon awal terhadap federasi dinilai cukup lambat dan defensif. Kasus ini mencuat setelah sejumlah atlet melaporkan adanya tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan, dan hukuman fisik yang berlebihan selama latihan. Selain itu, beberapa atlet perempuan juga melaporkan adanya pelecehan seksual berupa sentuhan yang tidak pantas dan ucapan bernada seksual. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diduga telah berlangsung cukup lama dan baru terungkap setelah korban berani menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Analisis sosiologis. 1. Teori penyimpangan sosial. Kekerasan fisik dan pelecehan seksual merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dan etika olahraga. Terjadinya normalisasi kekerasan dalam proses pembinaan atlet. Pelaku memandang tindakan keras sebagai metode latihan yang wajar. Kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual pada atlet panjat tebing merupakan perilaku yang melanggar norma dan aturan olahraga. Tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi dalam proses pembinaan atlet. Namun, sebagian orang menganggap perlakuan keras sebagai hal yang biasa sehingga perilaku menyimpang tersebut terus terjadi. 2. Teori konflik. Terdapat ketimpangan kekerasan dalam proses pembinaan atlet. Atlet takut melapor karena khawatir kehilangan kesempatan bertanding. Pelatih memiliki kontrol terhadap karir dan prestasi atlet. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan kekuasaan antara pelatih dan atlet. Pelatih memiliki wewenang yang besar dalam menentukan masa depan atlet, sehingga atlet sering merasa takut untuk melapor ketika mengalami kekerasan atau pelecehan. Akibatnya, pelatih yang menyalahgunakan kekuasaan dapat melakukan tindakan yang merugikan atlet. 3. Perspektif feminis atau gender. Atlet perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual. Dominasi laki-laki dalam kepelatihan menciptakan ketimpangan gender. Budaya patriarki memperkuat posisi pelaku dan melemahkan korban. Dari sudut pandang gender, atlet perempuan memiliki resiko lebih besar menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia olahraga. Posisi pelatih dan pengurus yang didominasi laki-laki membuat atlet perempuan berada pada posisi yang lebih rentan. Dampak sosial.
Kekerasan dan pelecehan seksual dalam olahraga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi atlet. Dampaknya berupa trauma psikologis, kecemasan, depresi, hingga hilangnya kepercayaan diri. Pada tingkat yang lebih luas, kasus ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembinaan olahraga nasional. Selain itu, citra olahraga Indonesia di tingkat internasional dapat terganggu apabila kasus tersebut terus terjadi tanpa penanganan yang serius. Solusi dan rekomendasi. Untuk mencegah terulangnya kasus ini, diperlukan mekanisme pelaporan yang aman, independen, dan mudah diakses oleh atlet. Selain itu, pelatih perlu mendapatkan pelatihan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak agar proses pembinaan dilakukan secara profesional dan beretika. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan di lingkungan olahraga. Kesimpulan, kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik pada atlet panjat tebing Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks. Fenomena ini dipengaruhi oleh budaya kekerasan, ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya sistem perlindungan atlet. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, federasi olahraga, pelatih, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan olahraga yang aman dan bermartabat bagi seluruh atlet. Sekian penjelasan dari video saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.